Assalamualaikum. Video hari ini yuk sama-sama kita membuat sambal kering pedas. Enak banget loh buat pendamping makanan sehari-hari. Bisa awet sampai 1 minggu kriuknya. Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 100 gram cabai rawit merah dan 150 gram cabai merah. Bisa diganti cabai rawit semua jika ingin sangat pedas. Selanjutnya ada 10 gram daun jeruk purut. Ini sudah dibuang tulang daunnya. 10 gram daun bawang, ambil bagian hijaunya saja. Biar sedap ya. Kemudian bahan selanjutnya, ini ada 250 gram bawang merah yang sudah dikupas. 100 gram bawang putih yang sudah dikupas. Semua bahan udah siap. Selanjutnya potong-potong cabai rawit. Ukurannya tidak terlalu tipis, biasa saja ya. Lalu sama dengan cabai rawit, potong-potong cabai merah. Kemudian potong-potong juga daun jeruknya, memanjang seperti ini. Potong daun bawang, bagian hijaunya saja. Iris tipis bawang putih. Iris tipis juga bawang merahnya. Oke, selanjutnya siapkan baskom atau wadah besar. Masukkan irisan cabai rawit, cabai merah, daun jeruk purut, dan daun bawang. Lalu tambahkan bumbu 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk atau setara sekitar 1 saset kaldu bubuk itu ya. Kemudian aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Lalu tambahkan 3-4 sendok makan air agar nanti bahan pelapisnya itu menempel dengan baik. Kemudian aduk-aduk rata agar basah bahannya ini. Kemudian tambahkan 4-5 sendok makan tepung beras. Masukkan secara bertahap ya. Aduk-aduk rata. Kalau dirasa kurang lapisannya, bisa ditambahkan lagi tepung berasnya. Aduk-aduk rata kembali, pastikan semua bahan terlapisi oleh tepung beras. Selanjutnya masukkan cabai ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Gunakan api kecil. Ini minyaknya berbuih karena sebelumnya saya buat goreng kecipir, jadinya gampang berbuih. Saya jadikan 2 kali goreng ya, biar hasilnya nanti crispy maksimal. Sering dibolak-balik biar matangnya itu merata. Nah, kalau sudah kering dan kecoklatan, angkat dari wajan dan tiriskan. Tiriskan di alas yang menyerap minyak biar hasilnya itu kering banget dan menyerap minyak. Nah, pada wadah yang sama, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tambahkan bumbu 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan air, sesuaikan tingkat kelembapannya. Aduk-aduk rata. Lalu tambahkan 3-4 sendok makan tepung beras. Masukkan tepung secara bertahap. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan tepung beras kembali. Aduk kembali hingga tepung menyelimuti semua potongan bawang ya. Seperti ini.
Selanjutnya goreng potongan bawang dalam minyak panas api kecil. Bolak-balik dan goreng sampai kekuningan. Jangan terlalu coklat ya, nanti hasilnya gampang gosong. Kemudian angkat gorengan bawang dari wajan dan tiriskan. Nah, yang gorengan bawang lebih cantik ya hasilnya, coklat kekuningan. Yang cabai agak merah, kecoklatan. Selanjutnya angin-anginkan dan biarkan dingin. Oke, mari kita tes kriuk dulu. Renyah banget ya. Setelah dingin, pindahkan ke toples. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini optional, bisa pakai atau tidak. Lalu goyang-goyangkan toples biar tercampur rata. Nah, ini sambal kering sudah jadi, siap untuk disajikan. Rasa sambal kering ini enak banget, apalagi campur nasi hangat. Dicemilin juga enak sih, pedas, gurih, dan kriuk. Bisa awet sampai 1 minggu dalam wadah tertutup. Enak banget buat stok sambal harian. Hasil jadinya 2 toples ukuran 400 ml. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sambal bawang yang enak dan gurih. Cocok buat temen lauk makan. Oke, sekarang kita siapkan 150 gram bawang merah yang sudah dikupas. Belah jadi 2 bagian ya. 50 buah cabai rawit. Potong bagian tengahnya biar saat digoreng tidak meletus-letus. 3 buah cabai merah potong-potong dan 2 siung bawang putih juga potong-potong. Untuk bumbunya di sini ada 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan bawang merah ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng bawang merah sampai harum dan berubah warna. Nah, bawang merahnya jadi bening begini ya. Lalu masukkan cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Goreng kembali sampai semuanya ini matang. Kalau sudah matang, angkat semua bahan dari wajan. Taruh bahan sambal di atas cobek. Kemudian ulek semua bahan ini sampai halus. Untuk tekstur sambalnya sesuai selera ya. Atau bisa juga dicoper biar nggak capek. Nah, sebaiknya teksturnya masih kasar ya. Kalau terlalu halus itu kurang enak menurut saya. Kemudian nyalakan api kecil, gunakan minyak sisa menggoreng bawang tadi. Saya sisakan sekitar 50 ml. Goreng kembali sambalnya. Nah, ini bertujuan agar sambal bisa awet dan tahan lama. Campur sambalnya dengan minyak. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Bisa ditambah kaldu bubuk sesuai selera. Kemudian masukkan 50 ml air. Aduk-aduk semua bahan. Masak hingga sambal tanak. Nah, fungsi air tadi agar sambal ini lebih tanak dan tidak mudah gosong.
Tumis terus sampai kekentalan sambal yang diinginkan. Menurutku ini udah pas ya. Jangan lupa untuk tes rasa juga. Lalu matikan apinya. Pindahkan sambal ke mangkok. Ini hasil jadinya sekitar 5 porsi sambal. Untuk rasanya pastinya enak dong, asin, pedas, gurih. Cocok buat semua masakan, mau tempe goreng, ikan bakar, ayam goreng, dan lainnya. Sambal bawang ini kalau taruh di lemari es pastinya lebih awet ya. Lalu taruh dalam wadah kedap udara. Dipak di tin wall seperti ini biar lebih awet. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang di channel Ardianti Uliana. Video hari ini kita akan membuat ayam penyet sambal ijo. Sambal ijo ini dijamin mantap, pedas, dan gurih. Yuk langsung aja kita simak bahan-bahannya. Bahannya cukup 3 macam aja bahan utama. Ada 50 gram cabai rawit hijau, 8 buah cabai hijau, bisa juga full cabai rawit ya. Lalu ada 5 siung bawang putih. Siapkan cobek, sisihkan bawang putihnya ke cobek. Lalu potong-potong kasar cabai hijau besar seukuran cabai rawit. Tujuannya agar matangnya bareng ya saat digoreng nanti. Udah siap, masukkan potongan cabai ke dalam minyak panas dengan api sedang. Sambil goreng cabai, kita menghaluskan bawang putihnya. Bawang putih tidak ikut digoreng, tapi nanti disiram minyak panas biar tidak langu, tapi aromanya kuat. Goreng cabai hijau cukup 3 menitan saja. Angkat cabai hijau dari minyak panas, kemudian kecilkan api kompor. Taruh cabai di atas cobek. Tambahkan bumbu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh micin. Haluskan semua bahan sambal selagi panas, biar lebih mudah ya. Jangan terlalu halus biar ada teksturnya. Lalu tambahkan 1 sendok sayur minyak yang sudah panas. Guyurkan langsung minyak panas di atas sambal dan aduk ratakan ke seluruh sambal. Lakukan tes rasa sebelum disajikan. Kalau sudah oke, lanjut taruh ayam di atas sambal ya. Kemudian penyet ayam, bisa dipenyet sampai hancur atau cukup dipenyet biasa, itu sesuai selera. Sajikan ayam penyet sambal ijo dengan nasi hangat dan lalapan kemangi dan timun. Sumpah ini kalian wajib recook ya, dijamin enak banget. Ayam gorengnya ini dimasak ungkep dulu sebelum digoreng. Resepnya ada di pojok kanan atau di deskripsi. Sambelnya ini cocok banget buat ayam penyet. Rasanya pas, enak, pedas, gurih, aroma khas cabai hijau. Rasanya di setiap suapannya itu mau lagi dan lagi. Bikin nagih ya. Jadi ini ceritanya recook masakan favorit pada waktu ngekos di Malang. Namanya itu ayam Banyuwangi. Sambalnya itu enak dan nampol pedasnya. Harganya mulai 2.500 per porsi untuk menu tahu tempe tanpa nasi. Tapi itu tahun 2012 ya. Udah murah, enak, cocok buat anak kos. Resep ini rasanya udah mirip banget lah ya sama ayam Banyuwangi.
Satu resep ini bisa untuk 3-4 porsi. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Hari ini saya bikin sambal kecombrang yang enak. Di sini sudah saya siapkan 4 buah kecombrang, belah jadi 2, lalu iris-iris. Saya pakai kecombrang merah ya. Aromanya segar dan rasanya mirip lemon tapi pedas sedikit. Lalu iris-iris tipis 2 batang serai, ambil bagian putihnya saja ya. 2 lembar daun jeruk, buang tulang daun jeruk purutnya, kemudian iris-iris tipis. Untuk bahan sambal lainnya, di sini ada 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 15 buah cabai merah keriting, 30 buah cabai rawit. Kemudian, potong-potong kasar cabai merah dan lainnya, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 2 sendok makan gula merah atau 1 sendok makan gula pasir, 50 ml minyak goreng. Kemudian haluskan bahan sambalnya. Hasilnya masih kasar sedikit ya, tidak terlalu halus. Kemudian nyalakan api sedang. Tuang sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Panaskan minyak gorengnya. Masukkan irisan kecombrang, serai, dan daun jeruk. Tumis sampai agak layu. Ini aromanya udah seger banget. Kemudian masukkan bahan sambal yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bahan sambal sebentar saja. Nah, kalau sudah agak tanak, campurkan antara bahan sambal dengan kecombrang. Kalau suka agak nyemok, bisa ditambahkan irisan tomat ya. Untuk bumbunya, ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Nah, untuk 1 potong terasinya kelupaan ambil videonya. Jadi sesuai selera ya, pakai terasi apa tidak. Lalu aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Masak hingga sambal kecombrang ini matang. Nah, ini sambalnya sudah matang. Bisa dicek rasa sebelum diangkat ya. Sesuaikan rasa manis gurihnya. Nah, sambal kecombrang mantap sudah jadi. Ini aromanya sungguh menggugah selera. Cocok buat menu masakan harian. Rasanya yang enak, pedas dan gurih akan menemani lauk pauk makanan di rumah. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sambal matah kecombrang khas Bali. Rasanya bakal pedas, gurih, dan segar. Simak cara buatnya ya. Oke, sekarang kita siapkan 2 buah kecombrang. Ini bahannya udah dicuci bersih. Kemudian belah kecombrang menjadi 2 bagian. Lalu iris-iris tipis kecombrangnya ya. Lalu siapkan 15 siung bawang merah. Semakin banyak semakin enak. Iris-iris tipis. 2 siung bawang putih. Iris-iris tipis juga. 10-20 buah cabai rawit. Ini sesuai selera ya pedasnya. Kemudian iris-iris tipis juga. Selanjutnya 2-3 batang serai, gunakan bagian putih saja yang empuk. Iris-iris tipis. 6 lembar daun jeruk purut,
buang tulang daunnya ya. Kemudian iris-iris tipis daun jeruk purutnya. 1 buah jeruk nipis. Potong jeruk nipis, untuk banyaknya jeruk nipis sesuai selera ya. Semua bahan sudah siap. Masukkan semua irisan bahan sambal ke mangkok kecuali jeruk nipisnya. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan bumbu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Tambahkan 1 saset atau 7 gram terasi, kemudian hancurkan. Beri perasan jeruk nipis sesuai selera. Ini saya pakai 1 butir jeruk nipis. Kemudian remas-remas semua bahan sambal matah agar seluruh rasa dari bahan-bahan ini keluar ya. Kemudian nyalakan api sedang, panaskan minyak goreng atau minyak kelapa sebanyak 50 ml. Langsung tuang minyak goreng panas ke sambal matahnya. Minyak harus panas banget ya, biar tidak langu hasil sambalnya. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lakukan tes rasa ya, incip dulu sebelum disajikan. Kalau sudah oke, pindahkan ke piring saji. Sambal matah kecombrang khas Bali sudah siap untuk disajikan. Rasa sambal ini super enak, seger, pedas, dan gurih. Aromanya sungguh sedap banget, sangat menggugah selera ya. Irisan-irisan sambalnya ini masih segar, cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan lauk pauk lainnya. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan memasak sambal cumi kecombrang. Pastinya bikin makanan semakin lahap karena rasanya yang enak banget dan seger. Oke, siapkan 500 gram cumi-cumi yang sudah dibersihkan. Kemudian potong-potong cumi sesuai selera ya. Ini saya potong bulat-bulat. Kemudian taruh kembali ke wadahnya. Lalu siapkan 1 butir jeruk nipis, potong-potong. Kucuri dengan jeruk nipis biar tidak amis ya cuminya. Lalu aduk-aduk sampai rata. Diamkan selama 30 menit, lalu cuci kembali atau tidak, itu sesuai selera. Selanjutnya siapkan bumbunya. Di sini ada 2 sampai 3 buah kecombrang merah, belah menjadi 2 bagian. Ini saya beli online ya. Kemudian iris-iris tipis kecombrangnya. Untuk bumbu lainnya, di sini ada 5 siung bawang merah, 15 buah cabai rawit, bisa ditambah sesuai selera, dan 3 buah cabai merah. Iris-iris tipis bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian potong-potong cabai rawitnya. Untuk cabai merahnya dipotong serem ya. Sedikit saya cincang cabai merahnya biar teksturnya agak lembut. Kemudian panaskan minyak goreng sebanyak kurang lebih 5 sendok makan. Tumis bawang merah dan bawang putih ini. Tumis sampai harum dan berubah warna. Lalu masukkan irisan kecombrang, cabai merah, dan cabai rawit. Tumis sampai layu ya.
Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu masukkan cumi-cumi yang sudah diberi jeruk nipis tadi. Kemudian tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek dan 2 buah daun jeruk purut. Sobek-sobek ya. Gunakan api besar untuk menumis cumi-cumi. Tumis cumi bersama dengan bumbu sampai matang. Cukup masak selama 3-5 menit saja ya, agar cumi tidak terlalu kenyal dan alot. Lakukan tes rasa, menurut saya sudah oke rasa gurih manisnya. Lanjut masak. Tumis sebentar dan matikan apinya. Total waktu memasaknya sekitar 5 menit aja. Nah, ini udah jadi, matikan api. Sajikan selagi hangat. Nah, sambal cumi kecombrang ini sedap banget aromanya. Rasanya juga nagih banget. Untuk yang pertama makan kecombrang pasti suka sama masakan ini. Cuminya lembut, pedesnya pas, aromanya kecombrang banget. Enak banget dinikmati bersama dengan nasi hangat. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum. Hari ini saya membuat sambal teri enak dan gurih banget. Bisa awet berhari-hari. Simak videonya sampai selesai ya. Bahan utamanya yaitu 50 gram ikan teri, cuci sampai bersih ya. Selanjutnya bahan sambal. Di sini ada 20 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah tomat merah, dan 2 lembar daun jeruk. Nah, ini untuk aromanya ya. Selanjutnya, potong menjadi bagian kecil cabai merah, bawang-bawang merah dan putihnya ini diiris-iris. Dan tomatnya juga diiris menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian panaskan minyak goreng sekitar 100 ml. Masukkan ikan teri ke dalam wajan. Goreng ikan teri dengan api sedang. Goreng sampai kering ya. Tetap diaduk-aduk terus seperti ini. Nah, kemudian angkat dari wajan dan sisihkan. Selanjutnya kita akan menggoreng bahan sambal. Nah, ini saya lakukan bertahap. Yang pertama irisan cabai merah dan cabai rawit. Goreng sampai agak layu. Kemudian masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Goreng lagi sambil diaduk-aduk. Kalau bawang merahnya sudah berubah warna menjadi bening, tandanya sudah matang ya. Angkat dari wajan. Sisihkan. Kemudian lanjut menggoreng irisan tomat. Goreng tomat sampai benar-benar matang dan layu. Nah, ini tomatnya sudah matang, angkat dan sisihkan. Matikan api kompornya dulu ya. Masukkan gorengan bahan sambal kecuali tomat ke dalam cobek. Haluskan bumbu menggunakan ulekan, bisa saja pakai blender ya kalau gak mau repot. Nah, ini sudah lumayan halus.
tambahkan gorengan tomat. Tomatnya di bagian akhir karena tomat ini gampang untuk menghaluskannya. Nah, haluskan tomat bersama dengan bahan lainnya. Nah, sudah halus, kumpulkan bumbunya dengan spatula. Tahap selanjutnya, sambal akan kita masak lagi agar awet ya. Gunakan minyak sisa menggoreng bumbu halus tadi. Panaskan minyak dengan api sedang. Nah, minyaknya sudah mendidih seperti ini. Masukkan sambal yang telah dihaluskan. Tambahkan 2 lembar daun jeruk agar aromanya lebih sedap. Sobek-sobek daun jeruknya ya. Tumis sambal bersama bahan lainnya sampai tercampur dan tanak. Tambahkan bumbu, di sini ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai rata. Lakukan tes rasa untuk menyesuaikan rasanya sesuai selera kita ya. Nah, ini rasanya sudah oke dan bumbu sudah tanak. Masukkan ikan teri goreng ke dalam sambal. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini prosesnya cepat, cuma dimasukkan saja. Sambal teri enak ini sudah jadi. Pindahkan ke piring saji ya. Sudah siap disajikan bersama nasi hangat nih. Bisa awet sampai 4 harian loh dalam suhu ruang. Selebihnya belum coba sih. Sekian resep sambal teri enak dari saya. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba.